Naskah ini menceritakan tentang bencana besar yang terjadi pada hari Rabu 26 November 2025 di wilayah Aceh, khususnya di Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin 24 November 2025 menjadi awal malapetaka. Tanah longsor memutus akses jalan, banjir meredam rumah warga, dan krisis bahan pangan melanda karena distribusi terhambat. Banyak masyarakat kehilangan rumah dan tanah kelahiran mereka. Dalam kondisi penuh duka dan ketidakpastian, warga harus mengungsi demi keselamatan jiwa. Namun di balik kehancuran muncul kekuatan, solidaritas, dan harapan baru. Hari Senin, tanggal 24 November 2025, hujan sudah mengguyur Tanah Gayo. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menekan dada setiap manusia yang memandangnya. Sehingga masyarakat sedikit terhambat untuk menjalankan aktivitas, baik masyarakat yang bekerja dan anak-anak sekolah yang ingin berangkat sekolah. Hujan turun bukan seperti biasa. Ia datang dengan berat, dengan dingin yang menusuk tulang, seakan membawa pesan yang belum dipahami oleh manusia. Udahlah nih, kayak mana nggak mau ke sekolah nak? Udah nak, pakaikan terus baju hujan tuh biar kamu bisa sekolah nak. Udah tuh, biar antar pakai mobil saja. Udah nak, terus biar jangan terang nak. Angga pun setuju dan menganggukkan kepalanya untuk berangkat diantar Ama menggunakan mobil. Kenapa hujannya awet kali? Nggak ke kayak gini, kampung kita banjir. Tak seberapa lama kemudian, Ama memberhentikan mobilnya di depan gerbang sekolah Angga. Terlihat beberapa anak yang sudah datang. Udah sampai nih bang, belajar yang rajin. Nanti pulangnya sama jemput, takutnya nanti hujan tambah deras. Iya ma, Ama pun hati-hati jalan pulangnya. Hujannya makin deras lagi. Semoga nanti Ama jemput pas pulang sekolah. Sedari berangkat hingga pembelajaran berlangsung, Angga tak henti-hentinya memikirkan hujan yang semakin lama semakin deras. Bang, maaf ya lama jemputnya. Tadi hujannya deras banget dan di beberapa titik ada banjir bang. Makanya Mas sadari tadi masih musing-musing nyari jalan lain. Biar nggak kena banjir juga. Oh alah, iya Ma. Kirain tadi Ama lupa untuk jemput abang. Apalagi hujannya lebat kayak gini. Ya enggak lah bang. Masa Ama nggak jemput kamu? Yang ada ini sana marah. Angga dan sang ayah masih terus bercanda gurau sampai mereka berada tepat pada parkiran. Loh, Ama nggak bawa mobil ya? Ya bang. Tadi mobil Ama dipinjam sama tetangga kita. Katanya anaknya sakit. Jadi pinjam mobil kita untuk bawa ke rumah sakit. Karena kondisinya juga hujan begini bang. Berisiko banget kalau mereka pakai motor. Oh gitu ya Ma. Ama langsung melajukan sepeda motornya dan meninggalkan pekarangan sekolah yang mulai sepi. Bang, kita lewat jalan tikus ini aja ya. Soalnya jalan yang biasanya itu udah kena banjir. Iya, terserah Ama aja. Abang mah ikut di belakang. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang anak, Ama pun langsung menancap gas untuk melewati jalan tikus atau lorong sempit yang hanya cukup satu motor saja. Udah sampai nih bang, sana masuk bersih-bersih dulu. Terus makan, tapi tunggu Ama dulu. Nggak mau ah, abang mau makan dulu sama Ine. Angga langsung berlari sambil tertawa lepas karena mengerjai sang ayah. Apa nih bang? Ketawa sambil lari-lari. Kok jatuh gimana? Kamu ini ya. Udah. Enggak Ne, ini abang cuman mau ngerjain Ama aja. Sudah, sekarang abang bersih-bersih dulu. Abis itu baru kita makan bareng sama mama. Kini mereka sudah berada di meja makan untuk melangsungkan acara makan siang mereka. Nah, Ine tahu nggak? Tadi kata Ama di beberapa titik jalan udah kena banjir. Tahu Ne? Mungkin karena hujan ini ya Ne. Bener mah, ngeri banget ya kalau udah sampai banjir kayak gitu. Semoga banjirnya nggak sampai di sini. Amin no. Ama juga takut kalau hujannya gini terus. Mau keluar aja ngeri banget. Karena udah ada banjir kayak gini. Bener Ma, besok kita di rumah aja. Akhirnya, siang menjelang sore itu pun dihabiskan dengan kemanisan keluarga Angga yang saling memberikan kasih sayang dan kehangatan satu sama lain.
Rabu 26 November 2025 menjadi hari yang paling tidak bisa dilupakan karena bencana mulai datang. Air meluap, pohon-pohon tumbang, rumah tenggelam dan hancur akibat terbawa arus banjir yang sangat kuat. Tiang-tiang berjatuhan, kabel arus listrik banyak terputus, jalan yang hancur dan jembatan yang banyak terbawa arus hingga putus. Banyak tangisan pilu yang terdengar, meraung-raung dengan penuh kepedihan. Banyak saksi mata yang melihat betapa ganasnya bencana yang melanda akibat alam yang sudah berbicara. Banjir tak hanya berupa air saja, namun banyak gelondongan kayu yang memenuhi sungai, danau, dan parit-parit kecil. Semua itu karena penebangan liar yang dilakukan oleh manusia. Alam marah, alam murka, karena manusia merusak keindahan alam yang selama ini sudah terjaga. Akibat perlakuan segerombolan manusia yang merusak keindahan alam, dampaknya terjadi ke ratusan, bahkan ribuan manusia yang terkena dampak dari bencana. Rumah hancur, tanah yang terkena longsor, bahkan keluarga yang menjadi korban jiwa akibat bencana yang terjadi. Tak hanya itu saja, semua masyarakat yang terkena bencana harus terisolir karena semua akses terputus, mulai dari jalan, jembatan, arus listrik, dan akses jaringan yang hilang total. Bapak Ibu keluar, air meluap. Setelah mendengar teriakan kepala desa yang memberitahukan bahwa air sungai sudah meluap, Angga dan keluarganya pun langsung berlari keluar untuk mencari tempat yang aman dan tidak terkena banjir nantinya. Ama, gimana rumah kita? Rumah kita udah habis di bawah banjir. Kita gimana tempat tinggal kita? Dina, dengar Ama, rumah dan harta benda itu adalah titipan Allah. Kalau memang harta benda itu udah dibawa oleh banjir, berarti titipan itu udah diambil alih oleh Allah. Gitu. Untuk sekarang ini, nyawa lebih penting daripada harta. Pada akhirnya, teater ini membawa pesan tentang harapan dan kebangkitan. November yang awalnya penuh duka, perlahan berubah menjadi simbol kekuatan baru. Tanah yang retak dapat diperbaiki, rumah dapat dibangun kembali, dan jalan yang terputus bisa disambungkan lagi. Luka memang tidak hilang begitu saja, tetapi dari luka itulah tumbuh kesadaran untuk hidup lebih kuat dan lebih bersyukur. Makna utamanya adalah bahwa bencana boleh mengguncang tanah, tetapi tidak boleh mengguncang iman, persatuan, dan harapan manusia untuk bangkit kembali dan menata kehidupan yang lebih kokoh dari sebelumnya.